Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita membahas masalah menu home yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, sekarang coba kita akan pindah ke menu insert ya, apa saja. Yang dikatakan menu insert itu adalah fasilitas untuk memasukkan baik gambar, tabel maupun yang lain ya teman-teman. Satu contoh misalnya teman-teman, coba kita masukkan dulu slide baru di sini, di bawah ini teman-teman, yang pakai ya, atau klik kanan di sini new slide. Nah, ini teman-teman, misalnya di sini kita akan tulis pengertian pertanian, pengertian pertanian modern. Nah, sekarang kita akan membuat pengertian modern di sini. Apa ya isi dari pengertian modern? Misalnya contoh, saya akan masukkan ini saya copy di link di Google ya teman-teman. Yang ini Google ya. Yang ini saya copy di sini, kemudian saya masukkan di sini ya teman-teman, biar tidak terlalu capek untuk untuk mencari pengertian pertanian modern. Kita copy langsung di Google ya. Nah, sekarang ini fasilitas insert yang kemarin saya bilang untuk kita bahas sekarang. Ini klik kanan new slide, kita masukkan lagi. Sekarang fungsi yang ini ya, untuk memasukkan tabel ya. Misalnya tabel apa yang kita ingin masukkan, tabel hasil misalnya ya, tabel hasil pertanian tahun 2024 misalnya ya. Nah, ini fungsi tabel ini untuk memasukkan tabel ya. Nah, lihat dari bentuknya, sebenarnya di sini juga sudah ada ya, gambar image ini. Ini fungsinya untuk memasukkan tabel maupun objek-objek ke dalam slide ini. Bisa juga kita masukkan lewat sini, tabel. Nah, ini ya, berapa tabel, berapa kolom, atau insert yang ini langsung misalnya 3 kolom. Misalnya 3-4 kolom ya, barisnya 10 misalnya ya, oke. Otomatis nanti dia akan keluar tabelnya sesuai dengan format yang sudah defaultnya atau sudah langsung ya. Bisa juga kita mengganti-ganti formatnya sesuai yang di sini ya. Nah, untuk memperkecil kolom, klik yang ini ya, sama kayak format yang kemarin. Nah, kalau kita belok ke bawah ini, nah ini klik kanan format ya, seperti yang kemarin ya teman-teman ya. Nah, ada di layout ini ya teman-teman. Nah, layout tidak jauh beda dengan tampilan di Microsoft Word. Ini juga sama ya teman-teman ya, tidak jauh beda. Kalau teman-teman sudah mempelajari Microsoft Word yang kemarin, otomatis teman-teman sudah ada paham, ada bayangan sedikit ya, ada bayang sedikit masalah format tabel yang di Microsoft Word ini ya teman-teman. Beda dengan Microsoft Excel, nanti ada sedikit perbedaan ya. Nah, untuk Word dan Excel, Word dan PowerPoint itu hampir mirip untuk formatnya. Nah, misalnya di sini nomor ya. Nah, nomornya kita belok dulu. Nah, ini kita mati sel teman-teman ya. Nah, untuk mengganti ini biar tidak biru, tinggal di ini kita ganti aja ya, warnanya pakai apa ya, tinggal di blok gini. Nah, di kanan format. Nah, ini diganti sama yang ini misalnya ya, warna putih.
close. Nah itu ya. Nah, ini diganti juga, hanya garisnya diblok saja semua. Nah gini ya teman-teman. Nah kalau sudah gini klik kanan, format. Nah, misalnya stylenya ini novel misalnya ya. Nah ini close ya, udah kelihatan garisnya teman-teman ya. Ini diblok begini, baru format lagi, format lagi. Nah, oh sorry, pakai layout ya teman-teman ya, pakai margin cell. Nah itu ya. Nah di sini misalnya nomor ini jenis komoditi ya, komoditi atau jenis tanaman ya. Ini kita klik yang ini pada tengah. Nah, ini misalnya padi, jagung dan tabu misalnya ya. Padi, jagung dan kedelai misalnya, kedelai. Nah itu ya teman-teman ya. Nah saya tidak mau membahas secara detail masalah kayak gini. Yang penting saya akan bahas masalah format yang ada di Microsoft Word dan PowerPoint itu hampir sama ya. Di sini juga sama, directionnya, cell marginnya juga sudah ada ya. Ini lebar apa namanya ini, kolomnya, tingginya juga sudah ada. Ini front of text, maksudnya di belakang tulisan atau di depan tulisan nanti ya. Nah ini contohnya, ini kalau kita fill nanti dia bisa di belakang tulisan, ini bisa di depan, itu maksudnya ya. Send to back, send to front nanti di sini ya. Untuk menghapus tabel ini, untuk menambah kolom atas bawah baris itu sudah sama ya. Nah, untuk splitnya juga sama kayak kemarin ya, tinggal blok ini split, misalnya kita bagi nanti 3, oke. Nah itu ya teman-teman ya. Nah, itu. Coba kita tambah sekarang insert new slide di sini. Nah, insert new slide, set. Nah shape-nya juga sama ya. Kita mau menambahkan shape di sini bisa ya. Ini jenis-jenisnya ya. Misalnya tombol ini untuk next nanti. Nah, yang ini untuk Bali ya. Nah, ini kita kasih link nanti ya, biar untuk kembali ke halaman sebelumnya atau slide sebelumnya atau menuju slide selanjutnya ya. Nah nanti kita coba caranya gimana ya. Nah setelah kita klik yang ini, nah, kalau kita klik yang ini ada juga di sini tombol actionnya nanti ya. Nah ini tombol actionnya itu ngelinknya ke mana, nanti kita lihat caranya ya. Over mouse misalnya 1 kali klik atau gimana nanti ya, suaranya apa nanti bisa kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Sekarang saya fokus di pembahasan insert saja ya. Nah, kita masukkan di sini juga. Nah, ini kita copy ya. Ini kita copy, klik kiri dan kontrol ya. Kita tekan yang ini sama ini untuk mengontrol dua-duanya ini. Tekan dulu yang ini teman-teman panahnya, kemudian tekan kontrol di keyboard biar kita seleksi yang ini juga ya. Klik, nah kita copy yang ini, kita pindah ke yang ini ada. Nah ini kita paste di sini juga bisa. Nah otomatis dia akan pindah ke sini, bukan pindah, akan dipaste di sini. Ini juga di kanan paste ya teman-teman ya. Nah di sini juga kita paste. Nah ini kita akan buat tombol action nanti ya. Kita akan buat tombol actionnya, bagaimana caranya nanti kita lihat ya. Sekarang kita pindah ke
Nah, ini misalnya pembahasannya masalah apa namanya itu, nanti kita taruh pembahasan apa nanti ya, sesuai dengan materinya ini ya teman-teman. Jangan menyimpang-nyimpang kalau membuat slide itu ya. Tujuannya ya, misalnya pengertian sudah di sini, misalnya tujuan di sini ya. Nah, tujuannya tujuan pertanian modern, misalnya modern ya. Nanti kita isi ya teman-teman ya. Data tengah ya. Nah, terus biar dia posisinya tengah-tengah, nah, pakai yang middle ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, nanti kita taruh di sini tujuan pertanian modern. Nah, sekarang ada juga di sini manfaatnya ya. Coba kita buat di sini, di bawahnya ini, klik kanan, new slide. Di sini kita tulis manfaat ya. Manfaat pertanian modern, modern ya teman-teman ya. Nah, klik yang ini tengah ya. Nah, itu ya manfaatnya. Terus lagi satu misalnya, nah, klik kanan, new slide. Nah, di sini misalnya pembahasannya masalah contoh ya. Nah, contohnya kita gambarkan dalam bentuk gambar aja. Contoh ya, di sini contoh pertanian modern. Nah, kita ibaratkan dengan gambar saja ya. Nah, misalnya saya akan memasukkan objek gambar ya. Nah, klik insert. Di sini ada picture ya. Nah, ini saya akan ambil gambar, di download saja, udah saya download. Nah, contohnya kita menggunakan mesin penanam padi ya. Nah, sekarang sudah tidak zamannya lagi kita menanam. Ada sih kalau pertanian yang tradisional masih menggunakan tangan manusia, maksudnya masih menggunakan manusia untuk menanam padi. Sekarang kita sudah menggunakan mesin ya teman-teman ya. Nah, yang kedua misalnya kita masukkan lagi hasilnya dengan menggunakan irigasi spray ya, semprot misalnya ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini biasanya menggunakan sistem IoT ya, sudah bisa dikontrol sama HP atau sama internet ya, bisa dikontrol lewat jauh ini ya, menggunakan sistem IoT ya. Terus ada juga yang sekarang sudah tenar itu hidroponik ya. Nah, termasuk saya juga sudah mulai mengembangkan hidroponik, menanam sayur dengan sistem hidroponik ya. Yang di rumah itu selada ya, yang kita kembangkan sekarang ya teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh pertanian modern ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mulai menanam dengan sistem yang kayak gini ya teman-teman. Itu menunjukkan kita sudah mulai berpindah ke petani modern ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kita coba akan buat link, buat tombol ya. Nah, tombol biar tinggal kita klik akan pindah ke tombol selanjutnya ya. Nah, ini ya, paste ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini kita kecilkan. Kalau posisinya kayak gini bagaimana teman-teman? Ada sistem, ada istilahnya perataan ya. Kalau kita mau ke belakang, ini gambar, tinggal kita klik send to back ya. Send to back itu mengirim gambar ini ke belakang ya. Pindahkan ke belakang maksudnya. Contohnya ini kan. Nah, ini dia akan pindah ke belakang gambar yang ini. Begitu juga yang ini, bisa juga kita pindahkan gambarnya ke send to back ya. Nah, itu ya,
sesuai dengan keinginan kita ya, yang ini mau di depan mau apa ya. Nah ini format, nah, pakai bingkai atau apa ya, nanti bisa kita atur sendiri ya. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini misalnya ini kita pakai N, masih banyak juga di sini ya teman-teman. Nah itu ya, nah, pakai yang ini mana ya, sesuai frame-nya ya kita mau ya teman-teman ya. Nah ini insert, yang ini shape juga ada, grafik ada kemarin. Nah aksennya ini kita masukkan nanti ya. Nah, mau pakai apa nanti itu nanti kita pakai yang ini ya. Untuk satu contoh misalnya saya akan link yang ini ya teman-teman ya. Contohnya shape-nya ini kita link ke saya akan link ke slide pertama misalnya ya, ke slide first slide ya. Nah oke ya. Nah ini slide terakhir, saya akan apa namanya itu akan link yang ini untuk slide pertama ya, itu contohnya saja. Nah ini saya coba akan tampilkan. Nah ini terakhir ini. Nah ketika saya tekan tombol ini, dia akan pindah ke halaman pertama. Coba kita tes ya. Nah itu kan benar kan. Nah ini contohnya nanti ya, kita akan coba biar tidak capek untuk pindah ke halaman pertama, karena kita harus tutup ya. Kalau pindah ke halaman pertama harus digulung atau di scroll ya. Ini bisa kita menggunakan fasilitas apa namanya itu aksen tadi ya. Nah ini aduh, coba ulang lagi. Ini terakhir mana tadi. Nah ini ya, saya akan pindah ke halaman pertama, tinggal klik yang ini. Nah dia akan pindah ke halaman ini. Nah itu untuk pembahasan sedikit ya, sedikit saja biar tidak capek ya, biar tidak jenuh untuk belajar Microsoft PowerPoint ini ya. Sekian dulu, besok kita lanjutkan masih di pembahasan action, insert ya, bukan action, insert. Yang ini nanti belum kita bahas ya. Nah sedikit yang penting ada yang kita sampaikan di pembahasan ini. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.